Sapi buas emas berjuang bebas dan mendapatkan kembali kebebasannya. Bisa. Saat sapi buas emas hendak memulai pembantaiannya, naga azure kembalinya Xiao Chen yang padat dan murni sepanjang 300 meter mendarat. Darah langsung muncrat seperti air mancur, membasahi jubah putih Xiao Chen menjadi merah. Kepala sapi raksasa terbang ke udara. Matanya terbuka lebar karena marah saat ia mati. Orang yang meluncurkan cahaya pedang melihat pemandangan luar biasa ini saat dia berbalik. Dia merasa otaknya mengalami korsleting. Beberapa saat yang lalu, tim berada dalam situasi berbahaya. Namun, dia baru saja berbalik sesaat, dan sapi liar emas sudah mati. Hu Hai memulihkan akalnya dan meraung dengan marah. Kemudian, dia mengirimkan serangan kapak ke pendekar pedang itu. Pendekar pedang itu memblokir dengan panik dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan setelah Hu Hai memukulnya kembali. Hu Hai merasakan kebencian yang mendalam terhadap orang ini, jadi dia tidak ingin melepaskannya. Sosoknya melintas saat dia dengan cepat mengejar. Bang! Mayat sapi emas liar itu jatuh ke tanah dengan suara yang keras. Tanah bergetar hebat selama beberapa saat sebelum perlahan menjadi tenang. Pemandangan lembah berbentuk labu botol telah hancur total. Lubang dan celah yang dalam memenuhi tempat itu, tembok di sekitar lembah runtuh. Saat angin bertiup dari pintu masuk lembah, lembah bobrok itu menjadi sunyi. Jun Si dan dua lainnya baru saja lolos dari rahang kematian. Ketika mereka melihat mayat sapi emas liar dan Xiao Chen dengan jubah putih berlumuran darah, mata mereka dipenuhi keheranan. Murid sekte dalam yang tidak penting, Xiao Chen, telah mengejutkan mereka sekali lagi dengan upayanya yang luar biasa untuk menghindari krisis yang menyedihkan ini. Xiao Chen telah menggunakan tubuh fisiknya untuk berbenturan dengan musuh sebelumnya. Penampilannya yang menakjubkan kemudian membuat para pewaris sejati lupa bahwa dia adalah seorang ahli pedang. Hanya ketika Xiao Chen menghunus pedangnya barulah mereka memahami bahwa, jika dibandingkan dengan tubuh fisik dan teknik pertarungan jarak dekat, teknik sabre miliknya masih lebih baik. Pada saat ini, pewaris sejati akhirnya menyadari bahwa, meskipun budidaya Xiao Chen rendah dan kekuatan tempurnya lebih rendah dari mereka, dia tidak jauh lebih lemah dari mereka. Saudara muda Xiao Chen, kami benar-benar harus berterima kasih kali ini. Tanpa memikirkan hal ini, Jun Si pergi ke Golden Savage Ox dan mengeluarkan senjatanya saat dia berbicara dengan Xiao Chen. Chen Xiao tertawa keras dan berkata, bagaimana orang yang saya rekomendasikan bisa mengecewakan semua orang. Mari kita istirahat dan menunggu kakak senior Hu kembali dulu. Lalu kita bisa membelah sapi liar emas ini, keseluruhan orang ini adalah harta karun. Hanya Wang Cheng yang tidak mengatakan apapun. Dia melirik Xiao Chen, curiga ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya, Xiao Chen belum menggunakan kekuatan penuhnya. Xiao Chen tahu bahwa setelah dia mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, akan sulit untuk menghindari orang-orang memperlakukannya sebagai pesaing. Namun, karena situasinya mendesak, dia tidak terlalu peduli dengan risiko ini. Karena itu, dia tidak menyesali keputusannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 jam kemudian, sial, aku masih membiarkan orang itu melarikan diri pada akhirnya. Angin kencang bertiup, dan sosok Hu Hai tiba di hadapan semua orang dari pintu masuk lembah. Namun, dia memiliki senyuman di wajahnya, dia tidak tampak putus asa sama sekali. Kemudian, Hu Hai berjalan ke arah Xiao Chen dan menepuk bahu Xiao Chen dengan keras. Sambil tersenyum, dia berkata, pertama, kamu berhasil menyelamatkan hidupku, kamu menyelamatkan nyawa semua orang. Kemudian, Anda membantu kami mendapatkan hak untuk memasuki Savage Battlefield. 30% rampasan akan diberikan kepada Anda, dan Anda mendapatkan pilihan pertama. Semua orang tidak keberatan, kan? Jun Si tersenyum dan berkata, saya tidak punya masalah dengan itu. Chen Xiao sepertinya tidak keberatan saat dia menambahkan, saya juga tidak keberatan. Faktanya, memang seharusnya demikian. Di kedua momen krusial tersebut, dialah yang menyelamatkan hari itu. Ketika Wang Cheng melihat ini, dia menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia juga tidak memiliki masalah dengan alokasinya. Sapi emas liar memiliki garis keturunan binatang buas kuno. Selain itu adalah binatang roh peringkat 8 puncak. Seluruh tubuhnya adalah harta karun. Tentu saja, hal yang paling berharga adalah inti roh. Tidak banyak yang bisa dikatakan mengenai dampaknya, itu secara langsung dapat meningkatkan budidaya seorang kultivator. Selain itu, obat ini tidak memiliki efek samping apapun, menjadikannya lebih baik daripada pil obat peringkat 9. Berikutnya adalah sepasang tanduk emas di kepala sapi liar emas. Tanduk emas ini lebih keras dari Frost Iron dan dapat dibentuk menjadi senjata roh tingkat tinggi. Itu juga bisa digiling menjadi bubuk untuk memurnikan pil obat kelas atas. 4 kuku emas di ujung kakinya juga relatif berharga. Mereka berisi api khusus dan merupakan bahan yang diperlukan untuk membuat beberapa harta karun rahasia. Sumsum yang tersembunyi di tulang belakang Golden Savage Ox mengandung garis keturunan Savage Beast yang padat. Itu bermanfaat bagi seseorang yang menguatkan tubuh. Lalu, ada ekor sepanjang 10 meter.
Setelah dimurnikan sedikit, itu akan berubah menjadi cambuk ekor sapi emas, yang bisa dijual dengan harga setinggi langit kepada para petani yang menggunakan cambuk. Selain itu, masih ada kulit sapi, tulang, urat, daging, dan darah. Meski nilainya tidak bisa dibandingkan dengan bagian-bagian yang disebutkan di atas, namun tetap memiliki nilai yang signifikan. 4 jam kemudian, Hu Hai selesai membedah mayat sapi buas emas. Dia mengambil tanduk lembu emas dan menyimpannya sebagai bukti penyelesaian untuk kakak senior pertama Sui Lingling. Kemudian, dia menunjuk ke bagian yang lebih berharga dan berkata kepada Xiao Chen, "Saudara muda Xiao, silakan pilih. Anda dapat mengambil 2 tanduk emas, inti roh, kuku emas, ekor sapi emas, dan garis keturunan binatang buas. Semua benda ini layak untuk dijadikan kota." Semuanya menggoda Xiao Chen. Namun, Xiao Chen hanya bisa memilih 2. Jadi dia harus membuat pilihannya dengan sangat hati-hati. Pertama, dia menghilangkan item yang paling berharga, inti roh sapi liar emas. Sebenarnya, budidaya Xiao Chen agak rendah saat ini. Ini adalah jenis harta karun alami yang paling dia rindukan saat ini. Namun, dia tidak punya pilihan. Hati manusia sulit diprediksi. Meskipun Hu Hai telah mengatakan bahwa Xiao Chen dapat mengambil 30% dan juga pilihan pertama, jika dia mengambil 2 item yang paling berharga, akan sulit untuk menghindari orang lain merasa kesal, merasa bahwa dia terlalu rakus untuk mendapatkan kelas medial. Raja bela diri. Setelah menghilangkan inti roh, Xiao Chen memilih sumsum sapi buas emas yang berisi garis keturunan binatang buas dan kemudian tanduk sapi emas. Item pertama dapat membantu meningkatkan kekuatan fisiknya sekali lagi, sedangkan item kedua dapat digunakan untuk life bestowal spell, memberinya kartu truf lainnya. Bagi yang lain, ini adalah barang yang tidak terlalu berguna, jadi pilihannya tidak akan menimbulkan perasaan tidak enak. Melihat apa yang dipilih Xiao Chen, Hu Hai memujinya di dalam hatinya karena mampu bertindak dengan tepat bahkan dalam menghadapi godaan seperti itu. Pemuda dengan mentalitas yang sama seperti Xiao Chen jarang ditemukan. Ada 3 item tersisa. Kalian masing-masing, pilih 1. Saya tidak membutuhkannya, kata Hu Hai sambil tersenyum lembut. Memang benar, Hu Hai tidak membutuhkan satupun dari mereka. Dia telah maju ke Raja Bela Diri tingkat tinggi tahap akhir. Akan sulit menemukan item eksternal yang dapat membantunya meningkatkan budidayanya. Sebagai pewaris sejati dengan hak untuk merekrut orang lain, dia tidak kekurangan batu roh. Karena dia tidak membutuhkan barang-barang ini, dia tidak repot-repot memilihnya. Hu Hai hanya punya satu target, memasuki medan perang Savage. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan pertemuan kebetulan untuk membantunya maju ke Martial Sage setengah langkah sesegera mungkin. Ketiganya berpikir sejenak. Kemudian, Jun Si memilih kuku sapi emas, Wang Cheng memilih inti roh, dan Chen Xiao memilih ekor sapi emas. Setiap orang berhasil mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Adapun barang-barang lain-lain, pewaris sejati tidak terlalu mempedulikannya. Xiao Chen tersenyum tipis dan menyimpan semuanya di cincin semesta miliknya. Karena dagingnya bisa digunakan sebagai makanan dan barang lainnya bisa dijual dengan harga batu roh dalam jumlah besar setelah dia merapikannya, dia sebaiknya mengambilnya. Setelah barang dibagikan, Hu Hai tidak lagi ragu-ragu. Dia tertawa lebar dan berkata, "Ayo pergi. Hua Tianhe itu pasti tidak menyangka bahwa kita berhasil membunuh sapi liar emas dalam 5 hari. Saya benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang dia buat ketika dia mengetahuinya." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kamu. Di salah satu sudut hutan binatang buas, uang putih anehnya yang lincah dan setinggi 10 meter berayun dari cabang ke cabang saat bergerak melalui hutan. Dengan setiap ayunan, bayangan sisa bisa terlihat di udara. Monyet ini hanya memiliki 1 tangan, sehingga ia bergerak dengan cara melemparkan dirinya dari dahan dan meringkuk menjadi bola yang terbang sejauh 5 atau 600 meter. Monyet putih ini adalah monyet api roh. Spirit Beast jenis ini hidup berkelompok, bergerak di sekitar hutan dalam area tertentu di hutan binatang buas. Berbeda dengan kera pada umumnya, mereka memiliki sifat yang sangat brutal dan suka memakan daging, terutama otak. Spirit Flame Monkey sangat menyukai otak manusia. Selain itu, mereka sangat cerdas, mampu mempelajari teknik bela diri manusia dan menggunakannya. Mereka adalah binatang roh yang paling tidak ingin ditemui manusia. Spirit Flame Monkey ini lebih tinggi dari saudara-saudaranya. Jelas sekali, ini adalah Raja Kera Api Roh. Ia sebelumnya adalah tiran di hutan binatang buas, namun telah kehilangan posisinya, digulingkan oleh Raja Monyet yang baru. Hari ini, Raja Monyet Api Roh, yang telah menimbulkan teror di hati semua orang, melarikan diri secara menyedihkan dari beberapa manusia. Sebelumnya, separuh pewaris sejati Sekte Langit Tertinggi telah mengepung monyet ini beberapa kali dan akhirnya memotong lengannya. Mereka menggunakan aturan roh monyet api untuk memaksanya keluar dari kelompoknya, sehingga mereka bisa mengepung dan membunuhnya sendirian. 4 pemuda menghampiri monyet putih itu dari arah berbeda. Wajahnya tenggelam saat ia melakukan perjalanan cepat melewati hutan.
Sepertinya menyudutkan monyet putih bertangan satu ini akan sangat sulit. Monyet ini sangat licik. Ia tahu betapa kuatnya Hua Tianhe dan yang lainnya. Jadi ia memilih untuk tidak melawan, segera melarikan diri ketika melihat salah satu dari 4 orang tersebut. Puci, Hua Tianhe mengejarnya dari dekat. Tiba-tiba, dia mengirimkan pedang Qi yang padat. Pedang Qi ini panjangnya lebih dari 60 meter, menebang pohon di suatu tempat di depan monyet putih. Bang, 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 suara pohon tumbang datang dari dalam hutan. Namun ketika kera putih melihat apa yang ada di depannya, ia memilih melarikan diri ke arah tumbangnya pohon. Anggota tubuh kurus monyet putih itu terdorong ke batang pohon dan berubah menjadi kilatan cahaya putih yang bergerak maju. Pepohonan tumbang di belakang sosok putih itu. Pada saat semua pohon tumbang, monyet putih itu telah menghilang dari pandangan. Siu, 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 beberapa sosok muncul dari arah lain dan berkumpul. Jika monyet putih itu tidak pergi ke tempat sebelumnya dan malah pergi ke arah lain, ia akan terkepung. Brengsek, monyet brutal ini berhasil melarikan diri lagi. Setelah gagal mengepung roh monyet api sekali lagi, pewaris sejati tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Orang lain berkata, monyet ini terlalu licik. Itu terus memimpin kita dalam lingkaran. Itu bahkan hampir memikat kita ke wilayah binatang roh yang hidup berkelompok. Hua Tianhe mengerutkan keningnya tetapi tidak terlalu putus asa. Dia berkata, ia juga mengetahui kekuatannya sendiri. Ia tidak berani memasuki area inti hutan binatang buas. Ada Spirit Beast peringkat 9 dan peringkat 10 di sana, bahkan mungkin Spirit Beast yang melampaui peringkat 10. Selama dia tidak memasuki area inti, hanya masalah waktu sebelum kita mengepung dan membunuhnya. Kami berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada kelompok Huhai. Sua, sua, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari dalam hutan. Ekspresi semua orang berubah menjadi serius saat mereka mengambil posisi bertarung. Hua Tianhe mendongak dan tersenyum. Tidak perlu gugup, itu adalah saudara muda Yan. Kelompok orang itu mungkin kembali dalam kegagalan. Mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu kurang dari setengah bulan. 10 menit kemudian, Yan Tao tiba sebelum yang lain, menderita beberapa luka dan tampak agak sedih. Perasaan buruk muncul di hati Hua Tianhe. Dia berkata, menilai dari luka kapak di tubuhmu, menurutku Huhai yang melakukan ini. Yan Tao tidak berani menatap mata Hua Tianhe. Dia mengangguk dan berkata dengan lembut, mereka membunuh sapi liar emas dan bersiap untuk kembali ke Sekte Langit Tertinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini baru 5 hari. Seseorang berseru kaget ketika ekspresi 3 orang di belakang Hua Tianhe berubah drastis. Ekspresi Hua Tianhe terus berubah saat dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan semuanya secara detail. Setelah Hua Tianhe mendengar laporan Yan Tao, dia meninju pohon di dekatnya. Dia memasang ekspresi dingin sambil menggeram, aku baru tahu bocah nakal itu akan menyebabkan rencana kita menjadi kacau. Dia benar-benar berani. Kakak senior Hua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus mengejar Spirit Flame Monkey? Seseorang bertanya. Hua Tianhe tersenyum dingin dan berkata, apakah perlu? Hentikan saja mereka secara langsung, dan bunuh bocah itu. Jika ada masalah, saya akan bertanggung jawab. Saya pasti harus pergi ke Savage Battlefield. Dia melambaikan tangannya, dan boneka berbentuk ular muncul dari cincin spasialnya. Boneka berbentuk ular itu perlahan membesar dan akhirnya berubah menjadi ular ganas sepanjang 100 meter. Sebuah pintu terbuka di perut ular itu, dan kelompok itu memasukinya. Lalu, pintunya tertutup. Boneka ular hitam itu terjun ke dalam tanah, menimbulkan awan debu. Segera, benda itu menghilang seluruhnya ke dalam tanah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat malam tiba, angin dingin bertiup. Kadang-kadang, beberapa raungan menakutkan terdengar di hutan yang gelap, menimbulkan ketakutan di hati. Xiao Chen bersandar di batang pohon dan mengeluarkan pisau pahat yang sangat indah. Kemudian, dia perlahan-lahan mengerjakan tanduk lembu emas itu, membuat miniatur sapi buas emas. Ketangguhan tanduk sapi emas jauh melebihi ekspektasinya. Setiap kali dia melakukan pemotongan, dia harus mengedarkan intisari miliknya dengan kekuatan penuh. Selain itu, ia harus fokus penuh pada ukiran. Setelah bekerja terus-menerus selama 3 malam, akhirnya dia menyelesaikannya. Ketika dia melihat patung Golden Savage Ox yang indah dan realistis, dia tersenyum puas. Xiao Chen mengenali orang yang menyerang hari itu. Itu adalah seseorang dari faksi Hua Tianhe. Persaingan sengit antara kedua faksi memberinya rasa urgensi yang kuat. Dia takut bahwa dia akan terbuang dalam pertempuran antara kedua faksi. Jika mereka benar-benar bertarung, dia akan menjadi sasaran pertama. Prinsipnya sederhana, pilih orang yang paling lemah terlebih dahulu, selesaikan masalah yang paling mudah sebelum hal lain. Jika Xiao Chen berada di posisi yang sama, dia akan melakukan hal yang sama. Saat itu, Hu Hai dan yang lainnya mungkin tidak bisa melindunginya. Xiao Chen harus mengambil nasibnya sendiri. Semakin banyak kartu truf yang dimilikinya, semakin aman perasaannya.
Golden Savage Ox ini akan menjadi kartu truf terbarunya. Dia menusuk jarinya dengan pisau pahat dan meneteskan darah yang mengandung sense spiritual ke dalamnya. Saat darah meresap ke dalam patung, energi mental di lautan kesadaran Xiao Chen terus terkuras. Dia mengeluarkan total 2/3 energi mentalnya sebelum alirannya berhenti dan miniatur Golden Savage Ox mengeluarkan cahaya redup. Kepalanya sedikit berdenyut, jadi dia memejamkan mata dan meremas keningnya. Setelah itu, dia membuka matanya dan melihat patung di tangannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, masih membutuhkan energi mental yang terlalu besar untuk membuatnya. Mungkin akan lebih mahal lagi untuk menggunakannya. Sapi buas emas adalah binatang roh peringkat 8 puncak. Itu sekuat Raja Bela Diri kelas unggul tahap akhir, jauh lebih kuat dari Xiao Chen. Jadi dia pasti tidak akan bisa mempertahankannya lama-lama. Jun Si keluar dari tendanya dan berjalan menuju pohon. Dia berkata dengan lembut kepada Xiao Chen, "Saudara muda Xiao, giliranku yang berjaga malam ini. Pergi dan istirahatlah." Dia menyingkirkan patung Golden Savage Ox dan melompat ke bawah pohon tempat dia bersandar. Lalu, dia bertukar sapa dengan Jun Si sebelum pergi ke tendanya. Saat Jun Si melihat Xiao Chen pergi, dia bergumam, "Semakin lama aku berinteraksi dengannya, semakin tak terduga aku menemukannya." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam berlalu dengan damai. Keesokan paginya, semua orang keluar dari tenda mereka dengan perasaan segar. Setelah semua orang mandi, Hu Hai mengumpulkan tim dan berkata, "Kami akan melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh hari ini. Aku akan membukakan jalan bagi kita. Ayo kita coba keluar dari hutan binatang buas sebelum matahari terbenam, agar kita tidak menghabiskan terlalu banyak malam di sini." Semua orang bersemangat, bersorak keras. Jelas sekali, semangat mereka tinggi, dan mereka benci karena mereka tidak bisa segera tiba di kota langit tertinggi untuk menyerahkan tanduk lembu emas itu kepada kakak senior pertama Sui Lingling. Ini adalah perjalanan terakhir, jadi Hu Hai tidak berniat menahan diri. Dia segera mengeluarkan auranya. Beberapa spirit beast segera melarikan diri jauh ketika mereka merasakan aura ini. Sedangkan untuk spirit beast yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri, tim bekerja sama dan dengan cepat menangani spirit beast ini. Hu Hai dan yang lainnya benar-benar memenuhi reputasi pewaris sejati Sekte Langit Tertinggi peringkat 9. Selain beberapa binatang roh yang merupakan penguasa di area tersebut, tidak ada binatang roh yang dapat menunda kelompok dalam waktu lama. Ledakan. Tepat ketika kelompok itu tiba dalam jarak 2 km dari pintu keluar hutan binatang buas, tanah datar itu meledak tanpa alasan yang jelas. Seekor ular hitam muncul dari tanah dan menatap dingin ke arah kelompok itu. Ekspresi Hu Hai berubah, dan dia berkata dengan cemberut, "Mundur." Ini adalah boneka ular Hua Tianhe. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia diam-diam mundur beberapa langkah. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Kabisa, sebuah pintu di perut ular terbuka. Hua Tianhe berjalan keluar tanpa ekspresi, memimpin 4 orang lainnya dan mengeluarkan ki pembunuh yang melonjak. Ketika Hu Hai melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia segera mengacungkan kapak besarnya dan bertanya dengan galak, "Hua Tianhe, apa yang ingin kamu lakukan?" Hua Tianhe tersenyum sinis dan memproyeksikan suaranya kepada orang-orang di belakangnya, berkata, "Jangan repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Temukan bocah itu dan bunuh dia dulu. Lalu, ambil tanduk Golden Savage Ox." Beberapa dari mereka melihat sekeliling, bersiap menyerang saat mereka melihat Xiao Chen. Namun, setelah mengamati sekeliling, mereka merasa heran. Mereka tidak dapat menemukan Xiao Chen dimanapun. Xiao Chen berdiri tinggi di atas semua orang, di atas pohon yang menjulang tinggi. Saat dia melihat yang lain melihat sekeliling, dia menebak apa yang mereka pikirkan. Mantra penganugerahan kehidupan. Sambil tersenyum dingin, dia membentuk segel tangan. Kemudian, dia melemparkan patung sapi buas emas ke kelompok Hua Tianhe. Ekspresi Hua Tianhe sedikit berubah. Dia merasa aneh karena mereka tidak dapat menemukan bocah berjubah putih itu. Pada awalnya, semuanya berjalan baik. Namun, karena Xiao Chen muncul, Hu Hai langsung melampauinya. Kesepakatan yang telah selesai akhirnya lepas dari genggaman mereka. Kebencian Hua Tianhe dan kelompoknya terhadap Xiao Chen dapat dengan mudah dibayangkan. Hua Tianhe awalnya bersiap untuk menyerang dengan kekuatan penuh bersama pewaris sejati lainnya untuk membunuh Xiao Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ketika dia tiba, dia tidak dapat menemukan Xiao Chen. Hua Tianhe merasa sangat tertekan. Dia melepaskan ki pembunuh dari seluruh tubuhnya dan menuntut dengan marah, "Hu Hai, serahkan bocah berjubah putih dan tanduk sapi emas liar itu kepadaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena..." Sebelum dia selesai berbicara, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka. Kelima kelompok Hua Tianhe mendongak, dan ekspresi mereka berubah. Ketakutan memenuhi mata mereka. Kelompok Hua Tianhe melihat seekor lembu emas yang sedang tumbuh di langit, jatuh ke arah mereka. Gemuruh. Seekor sapi emas Savage setinggi 40 meter sebesar gundukan kecil jatuh dari langit. Pada saat kelompok Hua Tianhe mendongak, sapi emas liar sudah membengkak.
Dengan gaya gravitasi yang bekerja padanya, sapi emas liar hanya membutuhkan sekejap mata untuk jatuh ke tanah. Tubuh raksasa sapi emas liar menghancurkan pepohonan di sekitarnya dan memberikan pukulan dahsyat pada 5 pohon di bawahnya juga. Ditekan ke tanah oleh perut sapi emas liar, seluruh kelompok Hua Tianhe muntah darah, menderita beberapa tulang rusuk patah dan bahkan kesulitan bernapas. Hua Tianhe dan kelompoknya menggunakan seluruh intisari mereka untuk mendorong perut sapi emas liar dengan kedua tangan. Namun usaha mereka sia-sia. Sebaliknya, upaya tersebut malah membuat mereka merasa lebih buruk. Perkembangan ini juga mengejutkan Hu Hai dan kelompoknya. Mereka tidak dapat memahami mengapa sapi emas liar jatuh dari langit. Ketika akalnya pulih, mereka dengan cepat mundur jauh. Hu Hai dan kelompoknya memandang dengan hati-hati ke arah sapi emas liar. Setelah bertarung dengan sapi emas liar begitu lama, mereka tidak meragukan kekuatannya. Kami akan berkeliling dan tidak terlibat dengan orang ini. Hu Hai segera mengambil keputusan. Kemunculan sapi emas liar ini sungguh luar biasa. Kata-kata aneh atau ganjil bahkan tidak dapat menggambarkan situasi ini. 3 orang lainnya mengangguk, juga merasa tidak perlu mengambil risiko. Mereka semua mengeksekusi teknik gerakan mereka dan pergi dengan cepat. Xiao Chen, yang berada di atas pohon, memperhatikan Hu Hai dan yang lainnya menjadi jelas. Kemudian, setelah bergumam pada dirinya sendiri sebentar, dia membentuk segel tangan. Sapi emas liar yang menekan Hua Tianhe dan kelompoknya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang kembali ke tangannya. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menangkap patung itu. Kemudian, dia menatap termenung ke 5 orang yang tertanam di dalam tanah. Hua Tianhe dan kelompoknya terbatuk-batuk beberapa kali dan menarik diri dari tanah, menahan rasa sakit yang luar biasa. Kelimanya memiliki ekspresi kosong di wajah pucat mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Menyeka darah dari sudut bibirnya, Yun Feiyu mendongak dan bertanya, apa yang terjadi tadi? Rasanya seperti gunung jatuh dari langit. Hua Tianhe memeriksa tubuhnya dan menemukan beberapa tulang rusuknya patah. Selain itu, ia menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda di organ dalamnya. Ketika dia memikirkan tentang apa yang telah terjadi, rasa dingin merambat di punggungnya, rasa takut menetap di hatinya. Jika orang-orang dalam kelompoknya tidak memiliki intisari yang luas dan murni, benda besar yang menimpa mereka akan menghancurkan mereka menjadi pasta daging. Cepat, ayo tinggalkan tempat ini. Ada yang aneh dengan tempat ini, kata Hua Tianhe kepada 4 orang lainnya setelah berdiri dengan susah payah. Bang, tepat pada saat ini, bayangan muncul lagi tanpa peringatan apapun. Sapi emas liar lainnya jatuh dari langit, menekan kelima orang itu kembali ke tanah. Kelimanya mengerang dan pingsan karena kesakitan, tidak memahami apa yang telah terjadi. Xiao Chen melompat turun dari pohon. Jika memungkinkan, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh sekelompok orang ini dan mengakhiri dendam ini. Namun, sebagai pewaris sejati dari Sekte Langit Tertinggi, mereka mungkin memiliki beberapa tindakan perlindungan yang ditinggalkan sekte tersebut di tubuh mereka. Risikonya terlalu tinggi. Xiao Chen melihat sekeliling dan menemukan boneka ular sepanjang 100 meter. Ekspresi ketertarikan muncul di matanya. Dia segera berjalan dan memasukinya. Kemudian, dia mengirimkan rasa spiritualnya ke dalam formasi di dalam boneka itu. Dengan menggunakan energi mentalnya yang kuat, dia menghilangkan jejak spiritual yang ditinggalkan Hua Tianhe. Kemudian, Xiao Chen memasang jejak spiritualnya pada boneka ular itu. Di bawah kendalinya, boneka ular itu menyusut dan memasuki cincin semesta miliknya. Saya akan mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Setelah aku resmi menjadi pewaris sejati, aku akan datang dan mencari masalah denganmu lagi. Dengan lambaian tangan Xiao Chen, sapi emas liar berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan kembali padanya. Setelah dia memegang patung emas itu dengan erat, tubuhnya tiba-tiba lemas, dan dia hampir jatuh berlutut. Saya telah menghabiskan terlalu banyak energi mental. Aku harus segera pergi, pikir Xiao Chen dalam hati. Setelah mengetahui arah mana yang diambil Hu Hai dan yang lainnya, dia segera mengejar mereka. Karena kelompok Hu Hai takut sapi emas liar akan mengamuk, mereka berlari dengan liar menuju pintu keluar hutan. Tunggu sebentar, apakah kalian semua melihat Junior Brother Xiao Chen? Jun Si tiba-tiba bertanya. Ketiganya menoleh untuk melihat, merasa itu aneh. Mereka semua mengira Xiao Chen berada tepat di belakang mereka. Mereka baru menyadari sekarang bahwa Xiao Chen tidak ada di sana. Kakak senior Jun, saya di sini. Suara Xiao Chen datang dari belakang. Setelah beberapa napas, dia muncul di hadapan yang lain dengan kulit agak pucat. Wang Cheng bertanya dengan curiga, saudara muda Xiao, kemana kamu pergi tadi? Hu Hai berpikir sejenak dan mengingat Hua Tianhe dan yang lainnya sedang mencari sesuatu. Lalu, dia menebak mengapa Xiao Chen pergi. Hu Hai tersenyum dan berkata, tidak perlu bertanya lebih jauh, aku tahu kemana kakak muda Xiao pergi. Ayo pergi, ada yang aneh dengan tempat ini. Kita harus pergi dulu sebelum melanjutkan pembicaraan ini. Pada saat yang sama, Hu Hai memproyeksikan suaranya kepada Xiao Chen, saudara muda Xiao, jangan khawatir.
Setelah kami kembali, saya akan menjelaskan semuanya kepada kakak senior pertama. Tidak peduli apa, Hua Tianhe tidak akan berani menentangnya. Xiao Chen sedikit mengangguk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Namun, dia tahu betul bahwa dendam ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Dia harus mengambil nasibnya sendiri. Menjadi kuat adalah hal yang paling penting. Ketika mereka berlima meninggalkan hutan, sinar matahari yang kuat menyinari. Saat mereka mencium udara segar dan melihat terik matahari di kejauhan, mereka semua tersenyum. Mereka tahu bahwa tidak akan ada lagi kejutan tak terduga dalam misi ini. Hak untuk memasuki Savage Battlefield sudah pasti menjadi milik mereka. Hahaha, saya merasa luar biasa. Saya akhirnya mengalahkan Hua Tianhe dan kelompoknya kali ini. Hu Hai tertawa keras saat dia memimpin. Namun, pada saat ini, langit cerah tiba-tiba berubah menjadi kelam. Awan gelap berkumpul dari segala arah, bergejolak seiring dengan itu. Para penggarap di sekitar pintu masuk hutan dan pasar yang tidak terlalu ramai semuanya menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap ke langit. Bazar yang riuh dan ramai itu langsung menjadi sunyi. Xiao Chen mendongak dan melihat awan kelabu yang bergejolak menjadi semakin gelap. Langit tampak seperti telah berubah menjadi danau hitam. Bahkan orang bodoh pun tahu ada sesuatu yang salah. Ledakan, 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 raungan panik spirit beast yang tak terhitung jumlahnya bergema di hutan. Tanah tampak bergetar ketika langkah kaki terdengar dari dalam hutan, beberapa binatang roh berlari ke pinggiran hutan. Brengsek, ini adalah bencana iblis. Tiba-tiba, para penggarap di sekitarnya bereaksi, ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Kemudian, mereka berlarian dengan panik, membuat seluruh tempat menjadi kacau. Bazar yang sebelumnya ramai menjadi kosong hanya dalam hitungan menit, tidak ada satu jiwa pun yang terlihat. Ekspresi Jun Si dan yang lainnya tidak banyak berubah. Mereka tidak asing dengan bencana iblis. Namun, mereka agak tidak percaya. Aneh, ini belum waktunya untuk pengorbanan darah Dewa Iblis. Mengapa ada bencana iblis? Hu Hai berkata dengan tenang, ini seharusnya bukan bencana iblis yang sebenarnya. Ini hanyalah badai spasial biasa. Ayolah, kita belum kembali ke kota langit tertinggi. Kita akan pergi ke kota air roh terdekat terlebih dahulu. Wang Cheng berkata dengan tidak setuju, ada cabang sekte langit tertinggi di kota air roh. Ada juga martial sage di sana. Kita tidak perlu tetap tinggal. Kita harus menyerahkan bukti penyelesaiannya kepada kakak perempuan senior pertama, itu yang paling penting. Namun, Hu Hai sangat bertekad. Dia memanggil kapal perang logamnya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Sebagai pewaris sejati sekte ini, kita tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Terlepas dari apakah itu bencana iblis atau bukan, kehadiran binatang roh yang panik saja akan membuat bingung orang-orang di sini. Terlebih lagi, binatang iblis dan iblis yang mungkin datang akan sangat bermasalah. Jika kita gagal mempertahankan kota air roh, jumlah korban tewas bisa mencapai jutaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat kelompok itu berbicara, langit menjadi semakin tidak menyenangkan. Petir hitam menyambar, menambahkan pemeran apokaliptik ke dalam adegan. Binatang roh yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai jenis keluar dari hutan binatang buas. Rombongan tidak lagi berkata apa-apa lagi dan segera menaiki kapal perang logam tersebut. Saat kapal perang logam itu terangkat dari tanah, awan padat spirit beast terbang muncul dari hutan binatang buas. Spirit beast yang terbang menyelimuti langit. Kemudian, seperti hujan anak panah, mereka meluncur ke arah kapal perang logam itu. Ledakan, 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 sebuah penghalang biru muncul di sekitar kapal perang. Ketika spirit beast yang tak terhitung jumlahnya menabrak penghalang, kapal perang itu berguncang dengan keras, membuat semua orang merasa pusing. Hu Hai menginjak geladak dengan keras, dan kekuatan besar menyebar. Spirit beast yang terbang di dekat kapal perang segera mati karena gelombang kejut. Saudari Junior Jun, bantu aku mengisi kapal perang dengan batu roh. Kita akan kabur, kata Hu Hai dengan ekspresi muram. Memahami urgensi masalah ini, Jun Si segera berlari ke ruang tunggu dan memberi kapal perang itu setumpuk besar batu roh kelas tinggi. Hu Hai tertawa keras dan dengan lembut menepuk pagar. Kak bisa, kak bisa. Beberapa lubang intip terbuka, dan pedang tajam besar menjulur dari samping, depan, dan belakang kapal perang. Kapal perang Black Metal berubah menjadi binatang buas yang memamerkan taringnya saat ini. Hu Hai menggandakan kecepatan kapal perangnya, menukik ke depan dengan kecepatan Mach 8. Puci, puci. Kapal perang itu melaju dengan kecepatan secepat kilat, menabrak spirit beast yang terbang di depan dan membelah mereka menjadi dua. Di tengah perjalanan, kapal perang tersebut meninggalkan jejak darah berwarna merah. Dengan kecepatannya yang cepat, ia akhirnya berhasil melepaskan diri dari spirit beast yang terbang mengamuk, meninggalkan mereka jauh di belakang. Langit gelap kini muncul kembali di hadapan pandangan semua orang. Bahayanya telah berlalu untuk saat ini. Xiao Chen melihat ke bawah dan melihat orang-orang melarikan diri, tampak ketakutan. Ada kapal perang dengan lambang sekte langit tertinggi berhenti di depan, menampung semua warga biasa ini. Namun,
Kapal perang tidak banyak dan terlalu banyak orang. Tentu saja, ini tidak akan cukup. Kerumunan berada dalam keadaan panik. Setelah Xiao Chen melihat sekeliling, dia mengintip ke kejauhan. Dia memperluas rasa spiritualnya hingga batas kemampuannya dan segera menemukan beberapa desa. Desa-desa ini berada dalam kekacauan total, mayat menutupi tanah. Xiao Chen tercengang. Saat dia melihat awan gelap, dia bertanya, apa yang terjadi? Yang lain saling bertukar pandang. Kemudian, Chen Xiao menghela nafas dan menjawab, ini adalah badai spasial dari dunia iblis. Tidak peduli apakah ada bencana iblis atau tidak, akan selalu ada ki iblis yang mengalir keluar. Makhluk roh ini ketakutan dan hanya ingin meninggalkan tempat ini. Saudara muda Xiao Chen, kamu tahu bagaimana binatang iblis terbentuk, kan? Mereka terbentuk ketika spirit beast terkontaminasi dengan demonic ki. Selain spirit beast peringkat 8 ke atas, spirit beast biasa akan merasa sangat sulit untuk menahan kontaminasi demonic ki. Xiao Chen mengangguk dan berkata, lalu apa sebenarnya bencana iblis itu? Dari apa yang Anda katakan sejauh ini, kedengarannya sangat mengerikan. Chen Xiao memasang ekspresi muram saat dia menjawab, bencana iblis adalah pedang yang menggantung di seluruh alam Kunlun. Demi mempersembahkan korban kepada dewa iblis mereka, 18 dunia iblis menyerbu alam Kunlun setiap 500 tahun. Setiap kali itu terjadi, mereka mengambil darah 100 juta petani sebelum mereka berhenti. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Dia memperhatikan bahwa Chen Xiao berkata sebagai kultivator dan bukan warga negara biasa. Dunia Kunlun sangat luas dan luas. Jika setiap ras diperhitungkan, akan ada lebih dari 100 miliar orang. Hanya saja domain Tianwu sudah beberapa kali lebih besar dari benua Tianwu. Mudah untuk membayangkan berapa banyak orang yang ada di sana. Namun, jumlah petaninya relatif lebih sedikit. Jika mereka harus membunuh 100 juta petani, setidaknya 1 miliar orang biasa akan mati. Ini bukan sekadar permainan angka. Ketika Xiao Chen mensimulasikan invasi ini dalam pikirannya, skenario yang muncul dipenuhi dengan tumpukan mayat dan lautan darah. Memikirkannya saja membuat Xiao Chen gemetar. Tampaknya tidak mungkin dunia daratan-daratan Kunlin yang sangat kuat akan mengalami bencana seperti itu. Ini adalah bencana bagi kedua belah pihak. Jika para iblis ini tidak membunuh para penggarap dari dunia iblis, maka para penggarap dari dunia iblis yang harus dibunuh. Jika tidak, saat Dewa Iblis mengamuk, ke-18 penguasa iblis akan diubah. Chen Xiao melanjutkan, selain mempersembahkan korban kepada Dewa Iblis, beberapa ahli ras iblis kadang-kadang menyerang alam Kunlun demi budidaya jahat mereka. Ketika Hu Hai mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, saudara muda Xiao Chen, ini tidak menakutkan seperti yang dikatakan Chen Xiao. Kita masih jauh dari bencana iblis berikutnya. Sekte Langit Tertinggi juga memiliki Kaisar Langit Tertinggi yang melindunginya. Tidak ada ahli ras iblis yang cukup bodoh untuk menyerang kita. Ini hanyalah badai spasial. Ruang di dunia Kunlun dan dunia iblis saling bertabrakan. Hal seperti ini kadang-kadang terjadi. Paling-paling, hanya akan ada beberapa binatang iblis dari dunia iblis yang datang. Setelah Xiao Chen memahami segalanya, dia kembali percaya diri. Dia berbisik, namun, orang-orang biasa ini akan menderita bencana yang sia-sia. Hu Hai juga menjadi cemberut, dan dia menghela nafas, ini tidak bisa dihindari. Namun, ada cabang Supreme Sky Sect di Spirit Water City. Mereka seharusnya sudah mengirimkan ahli untuk menghentikan binatang roh. Kita harus bergegas ke kota air roh. Makhluk roh yang di iblis dan binatang iblis yang muncul kemudian adalah hal yang mengerikan. Jika kita gagal mempertahankan kota air roh, jutaan orang yang mengungsi di dekatnya kemungkinan besar akan mati. Setelah 1 jam, sebuah kota megah muncul di depan mata mereka berlima. Mereka bisa melihat antrean panjang orang menunggu masuk di semua gerbang kota. Banyak meriam energi iblis kuno berjajar di dinding, tampak sangat perkasa. Hu Hai mengamati kota sebelum mengarahkan pandangannya ke atas gerbang kota di depan. Banyak orang dengan medali murid Sekte Langit Tertinggi sudah berdiri di sana. Saat ini, pasukan yang biasanya menjaga perdamaian tidak dapat lagi mengendalikan situasi. Pertahanan kota diserahkan kepada cabang Supreme Sky Sect. Hu Hai melambaikan tangannya, dan kapal perang logam itu kembali ke lengan bajunya. Kemudian, mereka berlima melayang ke gerbang kota itu. Siapa penanggung jawab di sini? Saya adalah pewaris sejati Sekte Langit Tertinggi, Hu Hai. Hu Hai mengeluarkan medalinya, berbicara kepada ratusan murid Sekte Langit Tertinggi di depannya. Nada suaranya memancarkan kekuatan samar. Seorang kultivator berjubah abu-abu dengan kultivasi mendalam mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Dia segera melangkah maju dan berkata, orang tua ini adalah Baiao. Saya pemimpin cabang di sini. Kota Air Roh bukanlah salah satu dari 9 kota utama Sekte Langit Tertinggi, jadi mereka tidak akan bisa mengumpulkan ahli dari cabang dalam waktu singkat. Pada saat pemimpin cabang mengkhawatirkan hal ini, dia melihat Hu Hai dan kelompoknya. Tentu saja, lelaki tua itu bersukacita, merasa lebih percaya diri.
Xiao Chen berpikir, Hu Hai benar-benar memiliki posisi terhormat di sekte tersebut. Meskipun orang tua di depan kita adalah seorang raja bela diri tingkat tinggi tingkat akhir, dia masih sangat rendah hati dan menghormati Hu Hai. Di mana para tetua penjaga? Hu Hai sedikit mengernyit. Di kota besar seperti kota air roh, sekte langit tertinggi biasanya akan mengatur beberapa penggarap petapa bela diri untuk mempertahankan benteng. Dengan bencana yang akan segera terjadi, Hu Hai merasa agak marah karena dia tidak melihat tetua penjaga. Bai Hao dengan cepat menjelaskan, para tetua penjaga merasakan datangnya bencana iblis saat tanda-tanda muncul. Mereka segera bergegas untuk menahan gerombolan binatang buas yang datang dari hutan binatang buas. Kemarahan Hu Hai mereda, dan dia berkata, panggil semua murid yang merupakan raja bela diri ke atas. Mungkin kita juga bisa merekrut beberapa petani yang melarikan diri ke kota. Jelas sekali, Hu Hai memiliki pengalaman dalam mempertahankan kota. Hanya dengan beberapa kata, dia menstabilkan situasi. Kemantapannya membuat murid-murid gugup yang belum pernah melihatnya menjadi tenang. Menyaksikan semua ini, Xiao Chen merasa hormat pada Hu Hai. Jika dia menangani situasi ini, dia tidak akan bisa tampil sebaik itu. Sekalipun dia bisa melakukannya, dia tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukannya. Dalam situasi seperti ini, Wang Cheng mungkin akan seperti Xiao Chen. Awalnya, dia bahkan menyarankan untuk tidak mempedulikan kelangsungan hidup orang-orang tersebut, ingin menyerahkan bukti penyelesaiannya terlebih dahulu. Chen Xiao berdiri di samping Xiao Chen. Ketika dia melihat ekspresi Xiao Chen, dia menghibur Xiao Chen sambil tersenyum, berkata, saudara muda Xiao Chen, jangan terlalu khawatir. Badai spasial semacam ini mungkin bersifat merusak, namun tidak berlangsung lama. Retakan spasial akan sembuh secara otomatis. Mengingat kultivasi kami tidak akan berada dalam bahaya apapun. Namun, ini bukanlah alasan mengapa Xiao Chen memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Sebaliknya, itu karena dia telah menggunakan patung Golden Savageox 2 kali sebelumnya, mengeluarkan terlalu banyak energi mental. Meski begitu, Xiao Chen tersenyum tipis menanggapi penghiburan Chen Xiao. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Di bawah pengaturan Hu Hai, para murid sekte dan para penggarap yang lewat berkumpul di atas tembok kota. Penghitungan kasar menghasilkan tidak kurang dari 5.000 Martial King. Namun, jumlah ahli martial monark jauh lebih sedikit. Hu Hai hanya berhasil mengumpulkan sekitar 200. Jun Si berjalan mendekat dan bertanya, kakak senior, apakah orang-orang ini cukup? Hu Hai mengerutkan kening dan berbisik, dalam keadaan normal, itu akan bisa bertahan sampai sekte mengirimkan bala bantuan yang cukup. Namun, jika terlalu banyak binatang iblis peringkat 8 yang muncul, kita akan mendapat masalah. Ketika banyak murid sekte melihat 4 pewaris sejati di sini, mereka semua merasa optimis. Ekspresi mereka tidak menunjukkan kekhawatiran akan bahayanya. Pewaris sejati tidak hanya mewakili kekuatan status mereka. Mereka juga memahami teknik bela diri peringkat surga dari sekte langit tertinggi. Dalam pertempuran skala besar, mereka akan mampu mengeluarkan kekuatan teknik bela diri peringkat surga hingga batas kemampuan mereka. Memiliki 4 pewaris sejati di sini seperti memiliki 100 raja bela diri. Jadi semua orang merasa lebih santai. Ekspresi Hu Hai berubah serius saat dia melihat ke langit. Retakan spasial akan segera terbuka. Semuanya, hati-hati. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia mendongak. Ia melihat ratusan kilat hitam berkelap-kelip di tengah awan hitam yang membentang hingga cakrawala. Kemudian, celah spasial berbentuk pusaran air perlahan terbuka. Dalam sekejap, demonik ki hitam yang tak terbatas mengalir ke segala arah pusaran air. Ketika celah spasial terbuka sepenuhnya, ribuan hujan es hitam keluar seperti bola meriam. Ketika Xiao Chen melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa apa yang tampak seperti hujan es kecil dari kejauhan sebenarnya adalah binatang iblis ganas yang besar dengan mata merah dan sisik hitam di sekujur tubuh mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Binatang iblis dari dunia iblis mendarat di tanah seperti bola meriam, meledakkan lubang yang dalam. Para petani dan warga biasa yang tidak berhasil masuk ke kota tepat waktu langsung dibunuh. Binatang iblis ini berbeda dari binatang iblis atau binatang roh. Mereka adalah binatang buas yang lahir di dunia iblis itu sendiri. Jenisnya bermacam-macam, tetapi semuanya memiliki sisik hitam yang bersinar. Sisik-sisiknya tampak sangat keras, dan cakar binatang iblis berkilau dengan cahaya dingin. Binatang iblis merobek orang-orang yang melarikan diri menjadi dua dengan gesekan biasa yang terlihat sangat kejam. Gerbang kota sudah ditutup. Nasib warga biasa yang gagal masuk sudah ditentukan. Hidup mereka padam seperti api di depan mata Xiao Chen. Untungnya, bencana iblis hanya datang dari satu sisi kota, gerbang kota di arah lain tidak menghadapi serangan apapun. Saat Hu Hai melihat binatang iblis yang jatuh dari langit seperti hujan, dia menghela nafas lega dan berkata, untungnya, itu hanyalah beberapa binatang iblis biasa. Penatua Bai, bersiaplah untuk menembakkan meriam energi iblis kuno. Bai Hao mengangguk dengan lembut. Kemudian,
Dia memerintahkan para prajurit meriam yang berjongkok di tembok kota untuk melakukan persiapan. Setelah beberapa saat, meriam energi iblis kuno yang tersembunyi di dinding ditembakkan. Mereka mengirimkan ribuan berkas cahaya yang terjalin membentuk layar kematian yang terbuat dari cahaya. Ketika tembakannya mendarat, semua binatang iblis hancur berkeping-keping. Ledakan, 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 hujan darah turun dari langit. Setelah beberapa tembakan meriam menutupi area yang luas, kurang dari 50% binatang iblis mendarat di tanah. Namun, jumlah binatang iblis masih menakutkan, setidaknya 100.000 ekor. Saat mereka berlari dan mengaum, mereka seperti pasukan besar yang menyerang tembok kota. Meriam energi iblis kuno perlu diisi dengan batu roh. Jadi memuat ulangnya membutuhkan waktu. Selain itu, ada sudut mati. Pada akhirnya, pertahanan tembok kota bergantung pada 5.000 raja bela diri yang berkumpul di menit terakhir. Dihadapkan dengan kerumunan binatang iblis yang padat, beberapa penggarap, yang belum pernah melihat pertempuran berskala besar seperti ini sebelumnya, merasakan ketakutan di hati mereka. Tangan kanan mereka yang memegang senjata tidak bisa menahan gemetar. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia sedikit mengernyit. Namun, dia belum bisa berkomentar banyak mengenai hal itu. Sejak awan hitam muncul hingga sekarang, baru 4 jam berlalu. Sekte Langit Tertinggi tidak punya waktu untuk bersiap. Tingkat kinerja sudah cukup bagus. Jika itu adalah sekte peringkat 8 atau peringkat 7, semua pembudidaya mungkin memilih untuk meninggalkan kota dan melarikan diri. Mereka tidak akan peduli dengan kehidupan dan kematian warga negara biasa. Tiba-tiba, binatang iblis yang berjalan tegak melompat dengan gesit ke atas tembok kota dan muncul di hadapan semua orang. Sisik hitam menutupinya, dan duri-duri melapisi punggungnya. Wajahnya tampak seperti kera. Terdengar ledakan yang keras, dan darah berceceran di mana-mana. Hu Hai tanpa ekspresi mengirimkan pukulan dan meledakkan binatang iblis ini. Dia berkata dengan dingin, bersiaplah untuk berperang. Tidak ada yang boleh mundur tanpa perintah saya. Jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa kecuali. Setelah demonik bis tipe kera ini melompati tembok kota, aliran demonik bis mengikutinya, meluncurkan diri ke siapapun yang mereka lihat. Xiao Chen sendirian mempertahankan suatu area. Saat sosoknya bersinar, dia mengeksekusi Dragon Claw Fist. Vital Ki-nya melonjak, dia meledakkan binatang iblis yang meluncurkan diri mereka dengan pukulannya. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa seperti yang dikatakan Hu Hai, ini hanyalah beberapa binatang iblis yang lemah. Selain keunggulan numerik mereka, tidak ada yang menakutkan dari mereka. Oleh karena itu, Xiao Chen mulai mengurangi Vital Ki-nya, hanya menggunakan 400 ton kekuatan untuk mengalahkan musuh. Yang lain juga menemukan hal yang sama. Mereka menyadari bahwa binatang iblis tidak seseram yang mereka bayangkan. Segera, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Para pembudidaya ini menyebarkan intisari mereka dan membunuh binatang iblis yang mendekat seolah-olah mereka baru saja memotong sayuran. Ketika Hu Hai melihat itu, dia segera mengingatkan orang-orang ini untuk melestarikan intisari mereka. Namun, para penggarap di tembok kota melupakan hal ini karena mereka membunuh lebih banyak binatang iblis. Membunuh Ki menyebar di mata mereka. Karena beberapa dari orang-orang ini bukan murid Sekte Langit Tertinggi, mereka tidak mendengarkan kata-kata Hu Hai. Awan hitam bergejolak di langit, menghalangi cahaya sejauh 500 km. Langit sepertinya akan runtuh. Binatang iblis terus berjatuhan dari langit gelap seperti hujan es. Tampaknya hal ini akan terus berlanjut selamanya. Ketika meriam energi iblis kuno ditembakkan, darah berceceran di mana-mana. Bau darah yang mencekik meresap ke udara. Jika dilihat dari kejauhan, kabut merah tampak memenuhi seluruh tempat. Lubang dan celah menutupi tanah bersama dengan mayat binatang iblis dan manusia tergeletak berantakan, menumpuk di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Sulit membayangkan bahwa 6 jam yang lalu, tempat ini adalah alam Kunlun yang dipenuhi dengan energi spiritual yang luar biasa, sinar matahari yang cerah, dan udara segar. Para murid di tembok kota yang membunuh binatang iblis dengan mudah sebelumnya mulai bergerak lebih kaku saat mereka mengayunkan senjata mereka. Kulit mereka perlahan memerah. Terlalu banyak binatang iblis yang naik dari bawah. Terlebih lagi, ini terjadi tanpa henti, tidak pernah berhenti sedetik pun. Setelah para penggarap membunuh sekelompok binatang iblis, kelompok lain akan menggantikannya. Bahkan jika mereka dikirim dengan gerakan yang mudah, setelah mengulangi gerakan itu ribuan kali, lengannya secara alami akan menjadi kaku. Ada masalah lain yang lebih serius, intisari. Para kultivator ini tidak dapat meluangkan waktu untuk mengisi kembali intisari mereka dalam pertempuran yang terus-menerus dan intens ini. Akhirnya, seseorang yang berada pada batas kemampuannya berkata kepada Hu Hai, "Saudara senior Hu, kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi." Hu Hai sudah menduga hal ini akan terjadi sejak lama. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Jun Si, Wang Cheng, Chen Xiao, dan Xiao Chen, ikuti aku dan kalahkan binatang iblis ini." Kelima orang ini sangat kuat. Mereka memiliki intisari yang luas dan murni.
Dengan kekuatan mereka, jika mereka menyapu seluruh tempat, mereka akan mampu membunuh semua binatang iblis di tembok kota. Tanpa menunggu binatang iblis baru untuk menyerang, kelimanya melompat dari tembok kota, dan mereka masing-masing mengeksekusi teknik bela diri peringkat surga. Permainan pedang bunga plum. 7 bintang mengelilingi bulan. Hati pedang langit dan bumi. Potongan kapak pemecah langit. Kembalinya naga azure. 5 teknik bela diri peringkat surga yang kuat menyapu tempat itu seperti hembusan angin kencang. Saat energi yang kuat melonjak, tangisan kesedihan terdengar. 5 teknik bela diri peringkat surga mencabik-cabik sejumlah besar binatang iblis, membersihkan area 3 km dari gerbang kota. Para penggarap di dinding segera menggunakan ruang bernapas yang berharga ini untuk duduk dan memulihkan diri. Hu Hai memegang kapak besarnya dengan satu tangan dan tersenyum. Tunggu 2 jam lagi. Para ahli dari sekte utama akan tiba saat itu. Sementara itu, mari kita bunuh lebih banyak lagi binatang iblis lemah ini. Serang dengan saya. Di belakang mereka ada kota air roh yang megah. Di depan mereka ada gerombolan binatang iblis yang sangat besar. Sekarang semangat semua orang meningkat, mereka bergegas menuju gerombolan binatang iblis yang deras tanpa rasa takut. Masing-masing mengambil arah yang berbeda, kelimanya memegang erat senjata mereka dan menyerang ke depan dengan berani. Bahkan ketika Xiao Chen melihat banyak binatang iblis, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia merasa darahnya membara, merasa terinspirasi. Awan gelap menutupi langit, tidak ada matahari yang memberi penerangan. Xiao Chen dan yang lainnya masing-masing mempertahankan arah. Senjata di tangan mereka bergetar ketika mereka mengirimkan berbagai teknik bela diri, bertahan melawan gerombolan binatang iblis sendirian. Pemandangan luar biasa muncul di hadapan semua orang. 5 pemuda menahan binatang iblis yang seperti banjir itu sendirian. Masing-masing dari 5 membunuh ribuan binatang iblis, memukul mundur puluhan ribu. Ketika para penggarap di tembok kota, yang kurang lebih telah memulihkan intisari mereka, melihat pemandangan ini, mereka mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa di mata mereka. Betapa kuatnya, mereka benar-benar layak menjadi pewaris sejati dari sekte langit tertinggi. Ungkapan, putra surga yang bangga, dan, naga dan burung phoenix manusia, benar-benar berlaku untuk mereka. Memang benar, siapa yang berani menghadapi begitu banyak binatang iblis sendirian, bahkan tidak membiarkan satu pun binatang iblis menyerbu. Semua orang mengungkapkan ekspresi rasa hormat. Mereka semua menyanyikan pujian untuk mereka berlima. Yang kuat akan bisa mendapatkan rasa hormat dan kekaguman kemanapun mereka pergi. Dalam adegan di mana darah semua orang melonjak karena kegembiraan, semua orang ingin menjadi yang memimpin penyerangan, melawan gerombolan itu sendirian, dan mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Itu aneh. Siapakah pendekar pedang berjubah putih itu? Dia bukan pewaris sejati. Akhirnya, seseorang memperhatikan Xiao Chen. Ketika mereka melihat penampilan dan pakaiannya, mereka terkejut. Di luar dugaan, seseorang yang bukan ahli waris sejati pun berani menjatuhkan tuntutan. Hei, itu benar. Siapa itu? Beraninya dia menagih ke bawah. Setelah beberapa saat, semua orang memperhatikan sosok putih itu. Tanpa diduga, dia bisa bertahan melawan tuduhan ribuan binatang iblis bersama dengan 4 pewaris sejati. Xiao Chen merasa sangat tenang saat dia menghadapi gerombolan binatang iblis yang tak ada habisnya, melakukan setiap gerakan yang dia tahu. Dia hanya memperlakukan pasukan binatang iblisnya sebagai ujian besar, ujian terhadap semua teknik bela diri yang telah dia pelajari. Peluang seperti ini tidak dapat ditemukan di tempat lain. Di bawah situasi yang begitu intens, kekurangan yang tidak disadari oleh Xiao Chen sebelumnya dalam teknik pedang kesengsaraan petir dan teknik pedang 4 musim terungkap. Wawasan ini memberikan manfaat besar baginya. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh keras datang dari retakan berbentuk pusaran air hitam. Seekor binatang iblis berukuran besar menekan tubuh bagian atasnya melalui celah tersebut, berjuang keras untuk keluar. Aura kuat yang diproyeksikan oleh aumannya menyebar dari atas, menyebabkan pasukan binatang iblis di bawah membeku sejenak. Ekspresi Hu Hai sedikit berubah saat dia berkata, binatang iblis tingkat tinggi. Kami berada dalam masalah besar sekarang. Binatang iblis peringkat tinggi sama kuatnya dengan martial sage setengah langkah. Kami mungkin tidak akan bisa mempertahankan kota air roh. Hu Hai bukan satu-satunya. Para kultivator yang sebelumnya melihat situasi telah stabil juga mengubah ekspresi mereka, hati mereka dipenuhi ketakutan. Xiao Chen mendongak dan sedikit mengernyit juga. Binatang iblis itu masih memperlihatkan separuh tubuhnya saja. Meski begitu, ia memiliki aura yang mengerikan. Jika ia berhasil keluar, seberapa kuatkah sebenarnya itu? Tepat ketika semua orang memandang dengan ketakutan, hampir mundur, lampu merah menyala di langit, meninggalkan ekor api yang panjang seperti meteor. Bang! Kemudian, lampu merah menabrak kepala binatang iblis peringkat tinggi dengan kecepatan kilat. Tubuh bagian atas seukuran gundukan langsung meledak. Binatang iblis tingkat tinggi yang membuat semua orang putus asa mati dengan mudah. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Namun, Hu Hai bersukacita. Dia tersenyum dan berkata,
kakak senior pertama ada di sini. Tidak perlu takut lagi. Xiao Chen mendongak dan melihat seorang gadis cantik berdiri di atas seekor burung berwarna biru di langit. Gadis berpakaian ungu itu memperlihatkan senyuman penuh semangat di wajahnya dan meletakkan busur di tangannya. Itu adalah Sui Lingling. Kita diselamatkan. Kakak senior pertama ada di sini. Ketika murid-murid sekte langit tertinggi di tembok kota melihat burung biru di langit, mereka langsung menangis kegirangan. Sui Lingling, salah satu dari 7 raksasa di antara pemuda domain Tianwu, adalah pakar terbaik dari 18 provinsi selatan dan menegakkan aturan istana Dewa Bela Diri. Dia mendapat segala macam kehormatan dan kemuliaan yang dikaitkan dengan namanya, memberikan gadis misterius ini reputasi yang luar biasa di sekte langit tertinggi dan rasa hormat yang mendalam dari semua orang. Kemunculan Sui Lingling meningkatkan moral banyak murid di tembok secara signifikan. Mereka semua menjadi sangat bersemangat dan melompat ke bawah tembok untuk memulai serangan balik yang hebat. Xiao Chen melihat dengan santai dan menarik pandangannya. Kemudian, dia melanjutkan berurusan dengan binatang iblis di depannya. Mengayunkan cahaya pedangnya, dia dengan tenang memotong binatang iblis di hadapannya menjadi 2. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Jun Si, yang tidak jauh darinya, tampak sedikit terganggu. Fokusnya tertuju pada burung biru menawan di udara. 4 atau 5 binatang iblis bersisik hitam bergerak dalam sekejap dan menerobos layar pedangnya. Kemudian, mereka mengirimkan serangan ke arahnya. Jika serangan itu mengenai perisai intisari pelindungnya, dia pasti akan terluka. Selanjutnya, binatang iblis ini mengandung demonic ki di tubuh mereka. Jika lukanya terkontaminasi oleh demonic ki, bahkan jika lukanya tidak parah, dia akan kesulitan untuk pulih. Xiao Chen mengirimkan cincin pedang ki dan untuk sementara membersihkan binatang iblis di sekitarnya. Kemudian, dia meluncurkan 4 helai pedang ki untuk membantu Jun Si dan segera membunuh 4 binatang iblis. Terima kasih, kakak muda Xiao Chen. Jun Si memulihkan akalnya dan berterima kasih padanya. Xiao Chen tersenyum lembut dan tidak mengatakan apapun. Dia terus memperhatikan binatang iblis di sisinya. Wah, tiba-tiba, seruan nyaring datang dari belakang dari semua petani yang bergegas untuk melakukan serangan balik. Mereka semua menatap langit dengan takjub. Xiao Chen meluangkan waktu sejenak untuk melihat, dan kelopak matanya bergerak-gerak melihat apa yang dilihatnya di langit yang sangat gelap. Burung biru raksasa itu melebarkan sayapnya dan membawa Sui Lingling ke langit dengan cepat. Kemudian, ia melewati celah spasial. Nyali yang luar biasa. Tanpa diduga, Sui Lingling berani membunuh untuk masuk ke dalam sarang binatang iblis. Tidak heran jika banyak kultivator hanya berdiri di sana sambil menganga dengan bodohnya. Setengah sage, martial sage setengah langkah. Apakah ini kekuatan setengah sage? Tatapan tajam berkobar di mata Xiao Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Sui Lingling memasuki celah spasial, gerombolan binatang iblis yang jatuh seperti hujan es berhenti muncul. Semua kultivator menyerang ke depan dan memulai serangan balik besar-besaran, menyapu bersih medan perang. Krisis ini untuk sementara dapat dihindari. Saat Xiao Chen memperhatikan para penggarap yang bersemangat di dekatnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berhenti menyerang dan menyarungkan lunar shadow sabre miliknya. Lalu, dia perlahan mundur dari kerumunan. Setelah beberapa lompatan, dia mendarat di tembok kota. Dia segera menutup matanya dan mencerna pemahaman yang dia peroleh selama pertempuran besar. Keributan dan kebisingan dunia tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Dia membenamkan dirinya dalam dunia kultivasi yang mendalam, hatinya sangat tenang. Jubah putih Xiao Chen berlumuran darah, dan ki pembunuh masih melekat di sekelilingnya. Namun, Xiao Chen, yang matanya terpejam, memberikan rasa damai dan tenteram, perasaan elegan dan bangga. Pada suatu saat, dia tiba-tiba membuka matanya. Sebuah pedang berdengung di kedalamannya. Tatapan tajamnya seakan mampu menembus udara. Aura Xiao Chen menjadi lebih kuat. Wajah halusnya memancarkan ketajaman. Dia tanpa sadar melepaskan aura tirani yang unik pada seorang ahli pedang. Jubah putihnya yang berlumuran darah berkibar saat angin kencang bertiup. Udara menjadi lebih padat secara signifikan. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan seuntai pedang ungu ki muncul dalam bentuk busur sepanjang 1 kilometer seperti bulan sabit. Meskipun pedang ki telah memanjang hingga lebih dari 100 kali ukuran normalnya, kemurnian dan kekuatannya tidak berkurang, itu tampak secara awalnya. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan terkejut. Tanpa diduga, niat pedang Xiao Chen telah mencapai pemahaman 70%. Lebih jauh lagi, itu adalah niat pedang yang dipahami 70% sempurna. Dia bisa meluncurkannya atau menariknya sesuka hati, menggerakkannya dengan bebas sesuka hatinya. Xiao Chen menarik tangannya kembali, dan untaian pedang ki langsung lenyap. Aura tirani yang luar biasa, tak tertandingi, berdengung saat dia menariknya kembali ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia kembali ke dirinya yang biasa, tidak menunjukkan harga dirinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, niat pedang yang dipahami 70%, itu juga merupakan niat pedang kesempurnaan besar. Sejak awal,
Niat pedang lebih kuat dari niat pedang. Sekarang, jika Yun Feiyu mencoba bersaing denganku dalam aura, aku akan bisa mengalahkannya secara instan. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat bahwa dia telah menghancurkan Yun Feiyu dan kelompoknya dengan sapi buas emas di hutan binatang buas. Dia tidak tahu apakah mereka selamat dari kekacauan ini. Akan lebih baik jika mereka semua mati. Dengan begitu, Xiao Chen tidak perlu melakukan apapun, dan itu akan menyelamatkannya dari masalah. Saudara muda Xiao, kenapa kamu kembali sepagi ini? Tidak banyak binatang iblis yang tersisa di depan. Hu Hai dan yang lainnya telah menghabiskan banyak intisari, jadi mereka juga berhenti. Wang Cheng berkata dengan acuh tak acuh, mungkin saudara muda Xiao tidak memiliki cukup intisari, itu bisa dimengerti. Xiao Chen tahu dari mata Wang Cheng bahwa dia sedang mengincarnya. Wang Cheng sudah memperlakukannya sebagai saingan. Namun, Hu Hai tidak mengatakan apapun. Ketika dia melihat Xiao Chen sekarang, dia menemukan bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Namun, dia tidak tahu persis apa itu. Hu Hai mulai menganggap Xiao Chen tidak terduga, dia tidak tahu seberapa jauh kemampuan Xiao Chen berkembang. Namun, Hu Hai adalah orang yang berpikiran luas. Dia juga percaya pada kekuatannya sendiri, jadi dia merasa tidak ada yang tidak pantas dalam hal itu. Hu Hai tersenyum dengan mudah dan berkata, Xiao Chen, ketika kakak senior pertama keluar, aku akan memperkenalkanmu padanya. Misi kami kali ini bisa dibilang sukses. Tim mengobrol dengan santai, dan awan gelap perlahan mundur. Warnanya berangsur-angsur menjadi cerah hingga langit benar-benar cerah. Retakan spasial seukuran pusaran air perlahan menyusut, membaik sedikit demi sedikit. Namun, Sui Lingling masih belum keluar. Yang lain mau tidak mau merasa khawatir. Xiao, tepat sebelum celah spasial ditutup, cahaya biru keluar darinya. Teriakan burung bergema di seluruh langit, dan seekor burung biru membawa Sui Lingling keluar dengan selamat. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia berkata, burung biru ini sungguh menakjubkan. Tidak hanya memiliki energi spiritual yang luar biasa, namun juga bergerak sangat cepat. Tak disangka, malah bisa menyusut seketika. Junsi tersenyum dan berkata, itu adalah burung roh peringkat 9 yang diberikan oleh pemimpin sekte Kaisar bela diri kepada kakak senior pertama. Itu disebut burung matahari yang mendalam. Saya mendengar bahwa ia memiliki garis keturunan binatang abadi dan memiliki api sejati matahari yang mendalam yang ekstrim. Ia juga sangat kuat dalam pertempuran. Saat tim berbicara, sebuah lampu menyala, dan seorang gadis berpakaian ungu muncul di tembok kota. Kini, seekor burung biru seukuran telapak tangan duduk di bahunya, terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Salam, kakak senior pertama. Hu Hai dan yang lainnya dengan cepat memberi hormat dengan tangan ditangkupkan, tidak berani lamban sama sekali. Sui Lingling, pewaris sejati dari sekte langit tertinggi, memiliki mata cemerlang yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kulitnya berkilau seperti kristal, dan dia mengeluarkan aroma samar yang memabukkan. Saat ia berdiri tegak dan tinggi, ia menampilkan sosok langsing dan anggun seperti bunga teratai ungu yang sedang mekar. Dia tampil luar biasa dengan penampilan cantik. Sui Lingling memiliki ekspresi yang sangat tenang, tidak menunjukkan ketidakstabilan apapun. Dia terus menatap tim di bawahnya dan bertanya dengan suara merdu, Saudara muda Hu, kamu sudah membunuh binatang roh. Hu Hai sudah bersiap untuk ini. Dia mengungkapkan senyuman santai dan menyerahkan tanduk Golden Savage Ox. Sui Lingling menutup matanya dan memegang tanduk Golden Savage Ox di tangan mungilnya. Tanduknya sedikit bersinar. Setelah beberapa saat, dia membuka tangannya dan berkata, ini benar. Kebencian, energi spiritual, dan aura amat buruk belum hilang. Itu tidak dibeli dari rumah lelang. Kalau begitu, kamu akan mengikutiku ke Savage Battlefield. Senyuman tipis muncul di wajah semua orang, mereka sangat senang di dalam hati mereka. Hu Hai mengambil kembali tanduk Golden Savage Ox dan berkata, terima kasih banyak, kakak senior pertama. Setelah itu, Hu Hai menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata, kakak senior pertama, ini Xiao Chen. Dia adalah murid sekte dalam puncak yang sekuat Yun Feiyu. Dalam misi ini, dia memberikan kontribusi terbesar dalam membunuh sapi liar emas. Bisakah kita membawanya ke Savage Battlefield juga? Wang Cheng sepertinya siap untuk ini. Ketika Hu Hai selesai berbicara, dia langsung bereaksi. Kakak senior Hu, itu tidak perlu, kan? Saudara muda Xiao hanyalah raja bela diri tingkat medial. Akan terlalu berbahaya baginya untuk ikut bersama kita. Junsi berseru keheranan, kakak senior Wang, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bukankah kita sudah sepakat mengenai hal ini sejak lama? Tatapan Chen Xiao berkedip seolah dia ingin mengatakan sesuatu untuk membantu Xiao Chen. Namun, dia memikirkan penampilan Xiao Chen selama bencana iblis dan tetap diam. Wang Cheng mengabaikan tatapan heran dari yang lain dan melanjutkan, medan perang Savage penuh dengan bahaya. Bahkan kita tidak bisa menjamin keselamatan kita sendiri. Saya pikir junior brother Xiao harus menunggu 3 tahun lagi.
Ini demi kebaikannya sendiri. Namun, Sui Lingling bersikap seolah dia tidak mendengar kata-kata Wang Cheng sama sekali. Dia memandang Xiao Chen dengan penuh minat dan berkata, jadi, kamu adalah Xiao Chen. Sepertinya kamu benar-benar menggunakan Monarch Blood Grass dan setengah tetes Dragon Marrow. Selain Chen Xiao, semua orang terkejut mendengarnya. Mereka tidak menyangka Sui Lingling, yang ditempatkan di Istana Dewa Bela Diri yang jauh, mengetahui atau mengingat Xiao Chen. Hu Hai bertanya dengan nada menyelidik, kakak senior pertama, kamu kenal Xiao Chen? Sui Lingling menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenalnya. Namun, dia sudah terkenal di Provinsi Tengah. Saat Nuan Muyun bertaruh dengan Wang Meng, mereka berdua akhirnya kalah darinya. Xiao Chen duduk kokoh di peringkat ke-1000 dari peringkat putra surga yang bangga. Belum ada yang bisa memindahkannya sampai sekarang. Karena dia, beberapa tetua sekte peringkat 9 dan klan bangsawan telah mengeluh dengan getir kepadaku.